Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun RPS dari hukum investasi untuk magister hukum, di mana pertemuan pertama yaitu membahas paradigma dan ruang lingkup hukum investasi, di mana pertemuan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep investasi dan penanaman modal. Dan kedua, mahasiswa memahami sejarah hukum investasi global dan mahasiswa dapat menganalisa peran investasi dalam pembangunan. Dan selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan hukum investasi dan globalisasi, serta dapat mengidentifikasi tantangan hukum investasi modern. Pertemuan kedua, kita akan membahas terkait teori hukum dan ekonomi investasi, di mana output dari pertemuan mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa dapat memahami teori klasik dan modern investasi. Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan hukum dan pembangunan ekonomi. Serta mahasiswa dapat menganalisa perlindungan investor dan mengkritisi konflik negara dan investor. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengembangkan analisis hukum investasi secara akademik. Dan untuk pertemuan yang ketiga terkait dengan politik hukum investasi Indonesia, di mana output dari kuliah ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan politik hukum investasi Indonesia, dapat menganalisis arah kebijakan investasi nasional, dan dapat mengkritisi omnibus law dan regulasi, serta dapat menilai keseimbangan negara dan investor dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum. Dan adapun pertemuan keempat, mata kuliah ini adalah membahas regulasi penanaman modal dan kepastian hukum investasi. Untuk pertemuan selanjutnya adalah pertemuan kelima, di mana akan membahas perizinan investasi dan OSS berbasis resiko, di mana output dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan sistem OSS berbasis resiko, memahami perizinan investasi di Indonesia, menganalisis hambatan perizinan, dan mengevaluasi kepastian hukum OSS, serta dapat memberikan solusi perbaikan sistem. Adapun pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas investasi asing atau penanam modal asing dan kekuasaan ekonomi global. Adapun pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-7, adalah membahas insentif investasi dan tax holiday. Jadi materi ini diharapkan mendapatkan output pembelajaran untuk mahasiswa agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep insentif investasi, memahami tax holiday dan fasilitas, dan dapat menganalisis manfaat dan risiko, serta dapat mengkritisi kebijakan insentif dan memberikan rekomendasi kebijakan. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-8, di mana UTS adalah untuk mengevaluasi seberapa paham mahasiswa terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan pertemuan adapun ketentuan penilaian adalah ketajaman analisis bobotnya 30%, penguasaan teori 25%, argumentasi hukum 20%, penggunaan referensi 15%, dan sistematika dan bahasa akademik 10%. Dan masuk ke pertemuan selanjutnya setelah UAS adalah pertemuan ke-9, yaitu kita akan membahas perjanjian
investasi internasional, di mana output dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa memahami rezim hukum investasi global. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-10, di mana kita akan membahas perlindungan hukum investor, dan pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-11, adalah kita membahas sengketa investasi internasional. Dan adapun pertemuan ke-12 kita akan membahas investasi dan lingkungan, serta pertemuan ke-13 kita akan berbicara terkait investasi digital dan teknologi. Dan adapun pertemuan ke-14 kita akan membahas reformasi hukum investasi Indonesia, dan pertemuan ke-15 adalah presentasi paper dari mahasiswa, di mana mahasiswa mempresentasikan artikel ilmiah hukum investasi. Dan pertemuan yang terakhir adalah UAS, di mana mahasiswa memahami apa yang ilmu yang sudah diberikan pada saat pembelajaran, dan diharapkan mahasiswa dapat membuat jurnal atau paper ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita pertemuan pertama terkait hukum investasi, di mana pertemuan ini kita akan membahas paradigma dan ruang lingkup hukum investasi. Nah, perkembangan zaman sekarang itu banyaknya penanam modal asing masuk ke Indonesia, sehingga hukum investasi ini perlu sekali dipahami. Oke, apa sih pengertian investasi dan penanam modal? Pengertian investasi secara umum, investasi adalah kegiatan menanamkan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam perspektif hukum, investasi adalah kegiatan penanaman modal oleh investor untuk menjalankan usaha di wilayah negara dalam perlindungan hukum dan harapan keuntungan. Jadi, apa perlunya hukum investasi ini adalah untuk melindungi investor agar mau menginvestkan di dalam negara Indonesia, sehingga apa? Sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka secara luas. Selanjutnya adalah investasi tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum, aspek politik, aspek kedaulatan negara, dan aspek pembangunan. Di mana pengertian penanaman modal menurut hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita masuk ke unsur-unsur investasi. Apa sih unsur investasi? Unsur pertama itu adalah adanya modal. Modal itu apa? Sesuatu kekayaan yang disetorkan untuk suatu usaha, dan itu akan menjadi modal dari suatu perusahaan tersebut. Nah, unsur selanjutnya adalah adanya kegiatan usaha. Jadi kegiatan usahanya apa? Mungkin industri keramik, industri pakan, industri makanan, industri baja, dan lain sebagainya. Dan unsur investasi selanjutnya itu adalah adanya resiko. Loh, kok ada resiko? Yes, setiap investasi, setiap suatu usaha pasti ada resiko, dimana mungkin resiko kerugian, resiko kegagalan produksi, dan resiko keamanan. Nah, unsur selanjutnya adalah jangka waktu. Apa yang dimaksud dengan jangka waktu? Jadi tidak mungkin kita itu berinvestasi itu hanya temporary, atau saya investasi hanya sebulan aja deh. Enggak, jadi pasti seorang investor itu menginvestasikan modalnya untuk jangka waktu yang lama. Jadi nggak mungkin saya investasi sebulan aja lah, saya mau coba di Indonesia bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia, bagaimana
Indonesia bisa maju. Oke. Dan unsur selanjutnya adalah adanya keuntungan atau profit. Loh Bu, kenapa harus ada unsur keuntungan dan profit? Nah, sekali lagi, suatu investasi tidak akan mungkin tidak berbicara dengan keuntungan. Kenapa? Investasi akan berbicara keuntungan karena setiap apa yang modal yang dikeluarkan, kita sebagai investor akan berpikir how much, berapa besar keuntungan dari invest kita. Dan selanjutnya adalah perlindungan hukum. Nah, di mana perlindungan hukum untuk si investor, di mana perlindungan untuk perusahaannya, bagaimana perlindungan terkait perizinannya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah hukum investasi global. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tutup. Masuk ke selanjutnya adalah peran investasi dalam pembangunan ekonomi. Nah, apa sih peran investasi dalam pembangunan ekonomi? Yaitu investasi merupakan pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi meningkatkan produksi nasional, investasi meningkatkan ekspor, investasi meningkatkan infrastruktur dan industri. Bu, apa produksi nasional? Jadi contoh, seorang investor datang ke Indonesia membuka industri keramik. Nah, makanya akhirnya dia memproduksi keramik buatan Indonesia. Even itu penanam modalnya orang asing atau PMA, produksinya kita akan berbicara produksi nasional atau made in Indonesia. Bu, kenapa ada terkait mendorong pertumbuhan ekonomi dalam ekspor? Produksi yang produksi di dalam negeri atau di Indonesia, apabila ada melakukan penjualan di luar negeri, itu akan kita berbicara secara ekspor, di mana proses dari pengiriman barang nasional atau barang produksi Indonesia dikirim ke luar negeri, kita akan berbicara ekspor. Ekspor akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara apa? Meningkatkan devisa. Oke, selanjutnya adalah untuk meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Infrastruktur itu adalah mungkin pembangunan tol, pembangunan jembatan, di mana hal-hal tersebut membutuhkan modal asing. Dan selanjutnya adalah untuk meningkatkan industri. Jadi banyak industri yang akan dibuka di Indonesia dan menimbulkan lapangan kerja di Indonesia juga akan besar. Selanjutnya adalah investasi merupakan unsur pertumbuhan ekonomi suatu negara, itu menciptakan lapangan kerja. Bu, menciptakan lapangan kerja emang bisa? Yes. Jadi investasi industri itu adalah sebuah pabrik atau industri di mana dia membutuhkan karyawan dalam melakukan proses produksinya. Dan ada namanya kawasan industri. Dan selanjutnya adalah teknologi juga membuka lapangan pekerjaan. Teknologi apa Bu? Contoh, adanya terjadinya kayak marketplace, terus ojek online. Jadi sekarang tidak perlu tuh kita jauh-jauh pergi ke pasar hanya ingin beli sesuatu yang kita butuhkan. Tidak perlu kita jauh-jauh ke mall hanya untuk beli baju. Tidak perlu kita jauh-jauh harus ke tokonya hanya untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Selanjutnya adalah transfer teknologi. Nah, investor asing sering membawa teknologi baru. Kok bisa Bu? Ya, jadi dulu ke pasar kita biasa pasar itu menggunakan namanya
adanya teknologi, kita bisa menggunakan fintech atau uang yang tidak berbentuk, menggunakan QRIS, menggunakan dana dalam bentuk aplikasi. Apalagi Bu, hukum investasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing. Asas utama dari dasar hukum investasi di Indonesia ini adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta efisiensi peradilan dan berkelanjutan. Nah, di sini kita berbicara terkait kepastian hukum. Kepastian hukum itu kita apa yang didapat oleh investor terkait investasinya di dalam Indonesia, dan keterbukaan informasi apa terkait perizinan, terkait kelarangan atau perkembangan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah prinsip penting Undang-Undang Penanaman Modal, di mana tidak boleh ada diskriminasi, investor asing dan domestik mendapat perlakuan yang sama. Tidak boleh investor asing untuk pengurusan perizinannya dipersulit, atau domestik yang lebih dimudahkan atau domestik dipersulit karena warga negara Indonesia, investor asing yang dipermudah. Itu nggak boleh, jadi non diskriminasi. Prinsip selanjutnya adalah kepastian hukum, di mana investor dijamin perlindungan hukumnya terkait warga negara asingnya, terkait keamanan perusahaannya, terkait keamanan pribadinya. Oke. Prinsip selanjutnya adalah keterbukaan investasi. Semua sektor terbuka kecuali yang dilarang. Maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya semua sektor PMA boleh membuka industri apapun selama tidak melanggar undang-undang, selama usaha itu tidak dilarang oleh negara. Dan terakhir adanya perlindungan dari nasionalisasi. Negara tidak boleh mengambil alih aset tanpa kompensasi. Loh, kok bisa begitu, Bu? Yes, jadi contoh suatu perusahaan asing ada melakukan suatu tindak pidana. Nah, itu nggak bisa langsung negara mengambil aset tanpa suatu prosedur hukum, suatu keputusan atau ada putusan dari pengadilan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hak dan kewajiban investor. Apa sih sebenarnya hak investor itu? Nah, menurut Undang-Undang Penanaman Modal, hak dari investor itu adalah adanya kepastian hukum, perlindungan usaha, informasi terbuka, fasilitas dan insentif, serta transfer keuntungan ke luar negeri. Bu, fasilitas itu apa? Nah, silakan, ada yang bisa bantu? Boleh saya bantu? Ya. Izin saya sampaikan bahwasanya selain dari yang sudah dijelaskan, bahwa saya menambahkan ada beberapa poin tambahan. Yang pertama juga ada dari kepastian hukumnya, di mana itu ada jaminan perlindungan bagi penanam modal dan kepastian regulasinya, juga pelaksanaan aturannya, dan di mana ada juga perlindungan dari usahanya, serta mendapatkan rasa aman dalam menjalankan operasional bisnis di Indonesia. Juga ada informasi terbukanya juga, yang dimana akses terhadap keterbukaan informasi mengenai bidang usaha, kebijakan penanaman modal. Adapun juga seperti fasilitas dan insentifnya, pemberian kemudahan fiskal maupun non fiskal dari pemerintah untuk investor baru ataupun perluasan usaha. Juga ada penambahan dalam transfer keuntungan ke luar negeri untuk melakukan repatriasi modal, juga mentransfer
devisa keuntungan sesuai dengan ketentuan hukumnya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, jadi fasilitas apa sih fasilitas yang diperoleh? Fasilitas yang diperoleh dari penanam modal asing yaitu contohnya diberikan kemudahan mengurus master list. Master list itu apa? Untuk membebaskan bea masuk dalam importasi di saat penanam modal itu masih dalam keadaan belum berproduksi. Oke, dan yang kedua adalah adanya tax amnesty atau dan juga pembebasan PPN dan PPh impor. Caranya bagaimana? Pengajuan terlebih dahulu. Itu adalah fasilitas dan intensif yang diberikan oleh negara kepada penanam modal asing. Oke, catatannya hak investor di Indonesia relatif kuat dibanding kewajibannya. Sudah jelas? Oke? Oke. Untuk materi ini sudah paham semuanya? Sudah. Jadi output dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan regulasi penanaman modal dan menganalisis hak dan kewajiban investor serta mengevaluasi kepastian hukum investasi, mengkritisi undang-undang penanaman modal dan